Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Fatah dalam pembelajaran tematik tema 9. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kali ini Bapak akan belajar tema 9, tema baru, tema terakhir di kelas 6 ya. Menjelajah angkasa luar, menarik ya. Dan subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi keteraturan dalam lingkungan rumah dan kaitannya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Menuliskan pendapat tentang isi cerita fiksi dalam bentuk peta pikiran dan memainkan lagu sesuai akor ya. Yang pertama, mengidentifikasi keteraturan dalam lingkungan rumah dan kaitannya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Adanya keteraturan dapat mewujudkan ketertiban. Kehidupan yang tertib dan teratur akan mengurangi terjadinya perselisihan. Ya. Persatuan dan kesatuan menciptakan sebuah keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan merupakan suatu kondisi kehidupan yang berjalan harmonis selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Ya. Nah, persatuan dan kesatuan amatlah penting untuk dijaga. Nah, apa aja manfaatnya? Yang pertama, kerukunan terjaga ya. Bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua, terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Ya, karena setiap orang memiliki pendapat dan kehendak masing-masing. Sebaiknya tidak memaksakan kehendak pribadi. Nah, yang ketiga, kebudayaan Indonesia terjaga kelestariannya. Wah, Indonesia itu memiliki kebudayaan yang beragam. Ya, kita bertanggung jawab melestarikannya. Nah, yang keempat, kesejahteraan masyarakat tercapai. Nah, ini ujungnya ya, masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika masyarakat menjaga sikap persatuan dan kesatuan, maka akan tentram, aman, dan damai. Maka dari itu, kegiatan perekonomian berjalan lancar dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Nah, boleh ya anak-anak, kira-kira contoh sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan yang lain di masyarakat. Contohnya ya, boleh ditulis. Nah ya, tugas aja ya, silakan kerjakan masing-masing dan tidak dikumpulkan. Ya, boleh ya. Nah, dengan manfaat yang kita peroleh dari
adanya keteraturan, misalnya lingkungan yang ditinggali menjadi nyaman, tertib, bersih, dan aman. Itu manfaat keteraturan dalam masyarakat. Nah, di sini ada suatu cerita fiksi mengenai keadaan lingkungan yang bersih. Boleh dilihat anak-anak di halaman 38 dan 39. Silakan. Nah, ya, di dalam cerita tersebut berhubungan dengan sampah organik dan non-organik atau anorganik. Bapak harap kamu bisa membacanya dengan baik dan benar ya, lengkap semuanya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa teks fiksi berisi cerita karangan. Kita dapat melanjutkan sebuah cerita teks fiksi yang sudah ada. Cerita tersebut dapat kita kembangkan berdasarkan imajinasi kita sendiri ya. Nah, boleh dijawab lagi pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan sesuai dengan teks yang telah kalian baca tadi. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Silakan ya di halaman 39. Yang kedua, bagaimana sifat tokoh utama tersebut? Udah belajar kemarin ya. Nah, yang ketiga, apa yang kamu sukai dari tokoh utama tersebut? Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu simpulkan dari cerita di atas? Boleh, nah, membuat ringkasan kamu kemarin sudah belajar. Nah, kita boleh di sini ada setelah menjawab 4 pertanyaan di atas, boleh buatlah ringkasan. Nah, buatlah ringkasan dari cerita di atas dengan bahasa kalian sendiri ya. Singkat saja, jangan diulang. Teks di atas jangan diulang. Singkat saja ya. Nah, selain dalam bentuk paragraf, ringkasan tersebut kita dapat menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, boleh menggunakan peta pikiran ya. Nah, teks silakan dilihat di halaman 39-nya ya, ringkas. Nah, itulah tadi membaca cerita fiksi mengenai keadaan lingkungan yang bersih ya. Kalian kalau sudah membaca, di sana ada tokoh utamanya itu Andi ya, yang di lingkungan tersebut, di lingkungannya ada dilaksanakan kerja bakti ya, yang dipimpin oleh Pak RT-nya ya. Nah, di sini ada sebuah lagu yang berhubungan dengan kerja bakti ya. Kerja bakti itu supaya bersih dan sehat. Nah, judul lagunya yaitu Bersih dan Sehat ciptaan Ate Mahmud. Di halaman 40 ada biramanya ya, birama lagunya do sama dengan E 2/4, temponya sedang, yang gembira ya. Isinya menceritakan untuk menjaga lingkungan. Silakan perhatikan dulu. Jagalah lingkunganmu
Lagu Bersih dan Sehat ini termasuk lagu dengan tangga nada mayor, memiliki sifat riang dan bersemangat. Nah, dalam memainkan lagu, kita perlu mengetahui akor yang sesuai dengan lagu tersebut. Dalam memainkan musik, tidak selalu menggunakan nada dasar C, ya, tergantung jenis lagunya, bisa berubah-ubah. Nah, ayo mainkan contoh akor tangga nada mayor berikut. Kamu dapat menggunakan alat musik pianika. Pianika ya, kalau ada di rumah. Masukkan nada secara bersamaan dan dengarkan perbedaan bunyi yang dihasilkan. Contoh di sini ya. Dengarkan. Di sini ada akor atau chord ya. C, C7, F, F7, G, G7. Silakan sini lihat akor C ya. Ada C, E, dan G ya. C, E, G. Bunyinya seperti ini. Kalau C7 ditambah dengan bass ya. Bass. Perhatikan. 1, 2, 3, 4. C, E, G, dan bass. Nah, ya. Bagaimana dengan F? Nah, F ada F, A, dan C. Gampang, suaranya seperti ini. F7 tinggal ditambah S. Suaranya seperti ini. G, G, B, dan D. G7 ditambah F belakang. Nah, seperti anak-anak ya. Kita harus banyak berlatih. Silakan berlatih kalau punya piano. Tekan tuts-tuts-tutsnya ya. Nah, kamu sudah mempelajari cara memainkan akor C, C7, F, F7, G, dan G7 ya. Boleh yang punya piano di rumah tekan akor-akor yang lain, misalkan akor A, AM, A7, dan lain-lain. Setelah itu praktekkan secara bersama-sama. Nah, dengan berakhirnya pelajaran SBDP tadi, sudah pembelajaran 6 dari tema 9 subtema 1 ini. Kita sudah mempelajari apa? Yang pertama, mengidentifikasi keteraturan dalam lingkungan rumah dan kaitannya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. 2. Menulis pendapat tentang isi cerita fiksi dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, memainkan lagu sesuai akor. Anak-anak, berarti sudah tema 9 subtema 1 kali ini, dan jangan lupa setelah ini ada subtema kedua ya. Jaga kesehatan, jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.